Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Subekti Rahmadiansyah dari SD Muhammadiyah 4 Bujang Surabaya yang akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran. Jadi saya di sini mengikuti lomba inovasi atau pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ke medianya, akan saya sampaikan terkait kenapa harus membuat media seperti ini. Media yang saya buat bertujuan untuk untuk pembelajaran materi rukun Islam di kelas 1E. Nah, pentingnya rukun Islam yaitu supaya anak-anak kita, siswa-siswa kita bisa menjadi insan muslim yang sejati. Jadi kita tidak bisa dikatakan sebagai muslim sejati jika kita tidak melaksanakan 5 rukun Islam. Nah, jika tidak kita belajar rukun Islam itu, yang terjadi apa? Anak-anak kadang tidak tahu rukun Islam itu apa. Kita menjadi Islam itu harus bersyahadat dulu, kemudian harus wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, dan pergi haji. Oleh karena itu pembelajaran rukun Islam ini sangat penting. Nah, tapi kenyataannya di kelas anak-anak disuruh belajar rukun Islam tapi dengan cara yang membosankan, hanya dengan ceramah, menjawab soal yang ada di buku, membaca buku yang hanya hitam putih, nggak ada gambarnya bahkan ya. Nah, itu anak-anak cenderung bosan. Jika anak-anak itu bosan, bisa jadi ilmu yang disampaikan oleh guru terkait rukun Islam tadi tidak tersampaikan ke anak-anak, dan anak-anak tidak bisa memahami 5 rukun Islam, bahkan tidak bisa mengamalkannya. Nah, ini merupakan persoalan yang sangat penting kita bahas. Oleh karena itu, saya selaku guru yang mengajar rukun Islam menginisiatif untuk membuat sebuah media supaya siswa bisa termotivasi dan semangat ketika belajar rukun Islam. Nah, ini adalah media jari, yaitu singkatan dari Jam Rukun Islam. Nah, media ini sangat praktis, sangat mudah dibuat, yaitu dengan berbahan dasar kardus. Tapi jika ingin yang lebih baik bisa dengan berbahan triplek. Namun semua bahan itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Jika terbuat dari bahan kardus, memiliki kelebihan mudah didapat, kalaupun harus beli harganya murah. Kemudian memotong lingkaran pun lebih mudah dibanding dengan triplek. Namun kekurangan dari kardus adalah mudah rusak jika terkena air, seperti itu saja. Tapi kalau triplek itu memotongnya agak susah, tapi dia tahan jika terkena air, tidak mudah rusak dan lebih kuat. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara membuat media ini, yang pertama itu disiapkan kardus tadi, kemudian disiapkan gambar-gambar rukun Islam seperti ini, kemudian dipasang di tengahnya ada paku pines ya, tidak perlu paku atau murbaut, cukup paku pines saja, insya Allah sudah berputar seperti ini. Kemudian dihias dengan tempelan-tempelan atau bisa juga dengan dilukis. Nah, media ini sangat praktis, bahkan anak-anak pun bisa membuatnya di rumah. Dan insya Allah semua guru di sekolah manapun, entah itu di kota ataupun di pedalaman desa, insya Allah bisa membuat seperti ini, karena bahannya mudah dicari ya. Kardus mesti di mana-mana ada namanya kardus bekas. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat media seperti ini. Nah, kemudian cara bermainnya, yang pertama ketika di kelas kita sampaikan dulu, bisa berupa PowerPoint atau bisa dengan instruksi dari guru untuk menyebutkan rukun Islam itu apa saja. Dari yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima naik haji bila mampu. Nah, seputar itu saja, tidak perlu terlalu dalam ya. Misal ada sholat apa aja, apa ini misalnya bisa dijam atau dikosor, tidak perlu sedalam itu. Cukup anak-anak itu tahu dulu rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ya. Syahadat itu bunyinya bagaimana, sholat itu yang wajib ada berapa, sholat apa saja, dan jumlah rakaatnya berapa, itu saja. Kemudian zakat itu setiap berapa tahun sekali, kemudian puasa itu puasa di bulan apa, dan pergi haji itu kemana. Cukup seputar itu saja ya, tidak perlu ilmu yang terlalu dalam karena masih di kelas 1 SD. Nah,
Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menggunakannya. Jadi setelah anak-anak itu tahu ilmu tadi, kemudian anak-anak diajak untuk bermain. Kita buat kelompok. Satu tim terdiri dari 3 siswa, boleh 4 ya, tapi jangan lebih dari 4, nanti terlalu banyak, cukup 3. Nah kemudian siswa bergantian maju ke depan mewakili kelompoknya untuk memutar jari ini ya, diputar, kemudian berhenti di mana? Misal ini, oh berhenti di sini. Nanti anak akan diberi pertanyaan, rukun Islam apa ini? Nanti dijawab, rukun Islam naik haji bila mampu Ustadz. Oke, berarti kalau benar mendapatkan poin 10. Tapi jika salah maka mengurangi poin 3. Nah, dari tiap kelompok tadi akan berlomba mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Nah, yang kelompok yang memiliki poin yang paling tinggi dialah pemenangnya, gitu ya. Bahkan nanti pertanyaannya bisa yang lain. Contoh lagi, oh ini gambar apa ini? Sholat, rukun Islam yang keberapa? Kedua. Berarti benar, tambah lagi 10 poinnya. Bergantian per kelompok. Nah, nanti akan bisa diperpanjang lagi setelah bergantian per kelompok satu-satu. Kemudian ada yang rebutan, kelompoknya memutar, kemudian guru memberikan pertanyaan, siapa yang cepat angkat tangan, dia kelompoknya yang boleh menjawab. Nah, ini kan akan menjadi suatu pancingan buat siswa kelas 1 untuk bermain, karena kelas 1 SD itu masih dunianya bermain. Jadi kita bermain seperti ini tanpa membuat anak-anak bosan, bahkan anak-anak akan lebih termotivasi, lebih senang dengan media yang ini. Nah, jadi anak-anak interaktif, dia bisa aktif ya, ikut mengekspresikan, maju ke depan, nggak hanya duduk di bangku. Kemudian anak-anak bisa tahu bahwa tentang rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat, bunyikan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi seperti itu. Nah, namun media ini masih memiliki banyak kekurangan ya, diantara yang tadi memang terbuat dari bahan kardus, jadi mudah rusak jika terkena air. Namun nanti kedepannya akan kita perbaiki lagi biar semakin menarik buat anak-anak dan semakin bagus medianya. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.